Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan dan masih tentang hasil pertandingan antara Indonesia dan Argentina yang berkesudahan dengan 0-2 buat La Albiceleste atau tim tangguh Argentina. Dan kali ini saya akan menyoroti tentang apa yang diungkapkan oleh pelatih kepala atau arsitek dari tim tangguh Argentina, Lionel Scaloni. Ya. Bagaimana pandangan terhadap tim nasional kita? Tim yang dipimpin oleh pelatih asal Korea, Korea Selatan Shin Tae-yong. Dan apakah dia terkesan dengan STY? Atau bagaimana dia melihat Indonesia bermain atau masa depan tim ini? Dan Scaloni dengan jujur bahwa pertandingan yang dihadapi oleh timnya itu berat, ya, sangat sulit menghadapi tim Indonesia, ya. Dan dia memang sudah mewanti-wanti, sudah mengatakan kepada seluruh pemain sebelum pertandingan ini, sebelum kick-off, bahwa harus bermain dengan serius, tidak bisa memandang remeh. Dan pemain-pemain Argentina menjalankannya di lapangan dengan baik. Ya, mereka kita lihat kan, unggul secara ball position, bagaimana mereka sangat kuat dalam hal merebut bola, pressing mereka berjalan dengan baik. Namun yang terjadi bahwa mereka hanya mampu bisa membuat 2 gol ke gawang Hernando Ari. Mereka tidak bisa membuat 3-4 gol seperti yang dibayangkan mungkin banyak orang bahwa kita pasti akan kena lumbung gol, ini akan pesta gol ini di GBK. Kalau melihat Argentina bermain, ya, dengan gaya mereka yang sangat baik, ya, ini tim yang sangat bagus, ya, dan pasti semua akan mengakui, ya, kalau mereka nggak bagus, mereka nggak juara dunia, ya. Apapun itu, nggak ada Messi bermain, tetapi lihatlah materi yang ditampilkan oleh Scaloni, ya, ini materi berkelas semua. Memang Alexis Mac Allister nggak main, Enzo Fernandez tidak bermain, Rodrigo de Paul tidak main, tetapi pemain-pemain yang masuk itulah pemain-pemain yang secara kualitas memang jauh, levelnya memang ada di atas pemain-pemain kita. Namun mereka kesulitan. Nah, itulah yang membuat Scaloni ini mengatakan bahwa tim Indonesia prospeknya ke depan itu bagus. Ya. Dia memuji juga STY merancang taktik dengan baik. Memang lebih seperti dalam tanda kutip, ya, agak bermain dengan negatif football, lebih banyak menunggu, kemudian kita melakukan counter attack ke pertahanan Argentina. Tapi memang cuma itu yang harus dijalankan oleh pemain kita. Kita kan tidak boleh bermain dengan terbuka melayani Argentina, habis kita. Kalau kita coba bermain dengan terbuka atau menjual beli serangan dengan Argentina. Karena itu saya bilang secara kualitas mereka itu jauh di atas kita, unggul, ya. Cuma karena memang kita kuat, ya. Mental kita bagus untuk bisa menghadapi Argentina yang bermain tanpa kompromi, dengan semangat juang, dukungan dari puluhan ribu supporter, karena ada 56 ribu supporter yang memadati GBK semalam, dan itu menambah semangat, memotivasi pemain-pemain kita untuk bertarung hidup mati menghadapi Argentina. Ini yang menjadi modal buat kita, karena kan kalau melihat dari skill teknik kita memang kalah, dan kita harus bermain demikian, bermain lebih dalam, ya, membendung setiap serangan lawan, kemudian hanya dengan counter, dan itu baik buat kita sehingga meminimais kita tidak banyak kebobolan dan hanya 2 gol itu seperti dalam konten sebelumnya yang saya bicarakan, bahwa 2 gol yang sebenarnya itu ada banyak ruang diberikan oleh pemain-pemain kita, termasuk gol Leandro Paredes, kemudian ada gol tandukan dari Cristian Romero, ya, dari sebuah set piece. Dan saya pikir kita bisa belajar dari sini. Ini pelajaran penting yang didapatkan oleh pasukan STY saat menghadapi tim juara dunia seperti Argentina. Dan kembali ke Scaloni. Scaloni melihat bahwa tim ini akan berkembang dengan baik. Harus dipertahankan, sekali lagi dia bilang. Ya, tim ini memang harus ada perbaikan-perbaikan ke depan, tapi sudah bagus. Secara tim, oke. Permainan tim Indonesia. Dan itu diakui oleh Scaloni. Pemain-pemain dia juga sehabis pertandingan juga mengeluhkan hal yang sama. Bahwa mereka mengalami kendala untuk bisa
membongkar pertahanan Indonesia. Makanya mereka coba memancing dengan bermain dengan ball position mereka untuk bisa menarik pemain-pemain kita. Tapi kita bermain tidak mau terpancing, tidak ingin bermain terpancing, sehingga itu yang menyulitkan mereka. Mereka seakan-akan ya frustrasi. Ya itu yang mereka dapatkan kan. Golnya mereka di atas 30 menit. Bayangkan selama 30 menit mereka tidak bisa membuat gol. Bahkan sampai di menit ke-37 mereka tidak bisa membuat gol. Artinya ini kan 6 menit ya sebelum pertandingan berakhir, 7 menit sebelum pertandingan terakhir baru mereka bisa mencetak gol. Dan itu yang membuat mereka sulit. Ya, untuk mereka sudah mencoba untuk bermain dari dua sisi. Ya. Nico Gonzalez coba membongkar dari sisi kiri atau pertahanan sebelah kanan kita, yang kita tahu ada Asnawi di sana yang bermain perfect, yang bermain luar biasa dalam pertandingan semalam. Kemudian ada Julian Alvarez yang ada di depan yang bisa bergeser ke kanan atau bisa masuk ke dalam, dibantu oleh Lo Celso, ada Palacios di sana, ada Facundo Buonanotte dan Leandro Paredes. Nah, Paredes ini yang mengendalikan permainan di tengah, yang menjadi penyeimbang yang bagus. Ya, peran dia memang sengaja diberikan oleh Scaloni. Namun sekali lagi, mereka selalu sulit untuk bisa masuk, ya, karena Klok bermain dengan baik, Ivan Janer juga oke, Marcelino tak apa lagi bermain dengan sangat tenang untuk mengalirkan bola ke depan. Jordi bermain di belakang Elkan Bagot dan Rizky Ridho juga disiplin. Dan pemain-pemain ini yang membicarakan ketika babak pertama selesai dan masuk di ruang ganti, mereka membicarakan hal ini, bagaimana untuk bisa mencetak gol lebih banyak lagi di babak kedua. Dan kita bisa melihat ketika masuk lapangan belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Scaloni. Dia ingin melihat sini sambil memantau perkembangan di lapangan sebelum ada pergantian pemain yang dilakukan. Dengan Garnacho masuk, ya kita tahu Acuña juga ikut masuk, Rodriguez juga bermain, Ocampos juga ikut bermain. Tapi dia lihat di sini setelah mereka bisa mendapatkan gol kedua seperti agak aman, nyaman. Baru dia melakukan pergantian. Kalau memang belum ada itu, masih agak berhati-hati. Ya, dan itu yang dikatakan lagi oleh Scaloni, bahwa taktik, strategi yang dibuat oleh STY diakui, dipuji. Dan ketika usai pertandingan dalam press conference juga di hadapan awak media, ya dia mengakui itu, bahwa Indonesia ini tim yang hebat, tim yang bagus, di luar juga ekspektasi mereka. Ya, Indonesia bisa menang walaupun peringkat itu terlihat sangat jauh, tetapi buktinya faktanya di lapangan ya mereka menyulitkan Argentina. Dan itu dirasakan sekali lagi oleh Scaloni dan pasukannya, timnya. Dan mereka bersyukur masih bisa menang dalam pertandingan ini yang dirasakan sekali lagi mereka sulit untuk menghadapi tim Indonesia. Dan Scaloni sudah memberikan pujian dan berharap bahwa tim ini akan berkembang dengan baik. Ya, tahun depan, 2 tahun depan dengan materi seperti ini, banyak pemain-pemain muda juga yang diberikan kesempatan oleh STY untuk bisa bermain di tim senior. Tidak mudah, tidak gampang. Ya, seperti Marcelino Ferdinand 18 tahun, ada Ivar Janer, ya, kemudian ada Rafael Strijk, ada 19 tahun, 20 tahun, Elkan Bagot, ya, ada 21 tahun, ada Pratama Arhan yang masih muda, ada Rizky Ridho 21. Jadi banyak pemain-pemain muda yang ini yang akan berkembang dengan pesat di tim nasional. Dan itu yang dipuji oleh kubu Argentina, terutama Scaloni. Jadi dengan pujian ini saya rasa bagi PSSI sudah bisa melihat STY harus tetap ditahan. Bagi Pak Erik jangan 1 tahun lagi. Harus dilihat perkembangan ke depan dia, ya ditambah lah. Ya, beberapa tahun ke depan. Karena sudah pasti. Dan lihatlah bagaimana sorak-sorai dukungan, teriakan dari supporter Indonesia usai pertandingan. Ketika STY berjalan di pinggir lapangan setelah disalami oleh Pak Jokowi, ya mereka bisa menyelami, mengangkat tangan, melambaikan tangan kepada seluruh pendukung tim nasional Indonesia dengan timnas yang berjalan, dan mereka berteriak menyebut nama STY. Disanjung habis, ya walaupun kita kalah 0-2, tapi dirasakan bagaikan kita ini seperti draw aja atau bahkan bisa menang. Ya, tidak ada rasa kekecewaan bagi supporter kita dengan kekalahan 0-2 dari Argentina. Dan dengan berbagai pujian yang dikatakan, Jokowi sendiri kan sudah memuji. Nah, kalau Jokowi bisa memuji, ya pasti Erik sudah bisa melihat juga. Ini sudah diperpanjang 1 tahun memang,
sampai Juni tahun depan, tapi ya kontrak dia kalau perlu dilihat lagi, ditambah lagi durasinya agak panjang, sehingga kita punya tim yang kuat. Ya, jadi ini yang kita tunggu, kita nantikan bersama. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia untuk melihat tim senior kita hebat, ya seperti juga yang dibicarakan oleh Scaloni, bahwa tim ini bagus, punya masa depan yang baik, ya kita akan nantikan. Semoga itu akan menjadi bukti, menjadi kenyataan nantinya. Ya, apalagi kalau STY masih ada di sana. Karena kan dia sudah membuktikan dengan banyaknya pemain muda dia taruh di tim senior, ya menggambarkan bahwa dia ini pelatih yang jenius, pelatih yang cerdas untuk bisa melihat sesuatu ke depan yang berkembang dengan baik. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.